Tahukah kita, suatu hari nanti akan ada saat di mana kita sendirian di dalam kubur. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada harta. Hanya ada kita dan dua malaikat yang datang dengan pertanyaan yang sangat menentukan nasib kita selamanya. Malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Apakah kita mampu menjawab pertanyaan mereka? Ataukah kita justru terdiam, penuh ketakutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak berhenti ketika seseorang meninggal dunia. Kematian hanyalah pintu awal menuju kehidupan berikutnya. Setiap manusia yang wafat akan memasuki alam kubur atau yang disebut juga alam barzah. Di tempat inilah seseorang akan menghadapi sebuah peristiwa besar, yaitu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah meninggalkannya, sementara ia masih mendengar suara langkah sandal mereka menjauh, maka datanglah dua malaikat. Mereka mendudukkan orang tersebut di dalam kuburnya. Lalu keduanya bertanya, "Apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini, Muhammad?" Jika orang itu adalah seorang mukmin sejati, maka ia akan menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, "Lihatlah, Allah telah mengganti tempatmu dari neraka menjadi surga." Kemudian diperlihatkan kepadanya dua tempat. Tempat di neraka yang seharusnya ia tempati, dan tempat di surga yang kini disiapkan untuknya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kuburnya akan dilapangkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulani قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنوة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, "Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Keduanya berkata,
kami telah mengetahui bahwa dahulu kamu mengatakan itu. Kemudian kuburannya diluaskan 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Dikatakanlah, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Dari hadis riwayat Imam Tirmidzi tersebut, dijelaskan kuburnya diluaskan hingga 70 hasta kali 70 hasta. Kuburnya dipenuhi cahaya. Lalu malaikat berkata kepadanya, tidurlah. Orang beriman itu berkata, aku ingin kembali kepada keluargaku untuk memberitahu mereka. Namun malaikat menjawab, tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin yang tidak dibangunkan kecuali orang yang paling dicintainya. Demikianlah ia beristirahat dengan tenang di alam kubur hingga hari kebangkitan kelak. Namun berbeda dengan orang yang munafik atau kafir. Ketika ditanya, apa yang dahulu kamu katakan tentang Muhammad? Ia menjawab dengan bingung, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang orang lain katakan. Maka kedua malaikat itu berkata, kami sudah mengetahui bahwa engkau berkata seperti itu. Kemudian ia dipukul dengan gada dari besi. Ia menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Jeritan itu didengar oleh semua makhluk di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Dalam riwayat lain disebutkan, bumi diperintahkan, himpitlah dia. Maka kuburnya menghimpit tubuhnya hingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Ia akan terus merasakan azab tersebut hingga hari kiamat. Saudaraku, para ulama menjelaskan bahwa di alam kubur ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Di antaranya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabannya, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Ma dinuka? Apa agamamu? Jawabannya, Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Man imamuka? Siapa imammu? Jawabannya, Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imamku. Aina qiblatuka? Di mana kiblatmu? Jawabannya, Al-Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Jawabannya, Al-Muslimuna wal-Muslimatu ikhwani, kaum muslimin dan muslimat adalah saudaraku. Namun perlu kita ingat, meski jawabannya terlihat mudah di dunia, di alam kubur nanti tidak semua orang mampu menjawabnya. Yang dapat menolong manusia setelah meninggal hanyalah amal ibadahnya. Salah satu amalan utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Karena dalam sholat, seorang muslim berulang kali menyebut nama Allah, mulai dari takbir, ruku, sujud, hingga salam. Dalam sehari, seorang yang menjaga sholat bisa menyebut nama Allah berpuluh kali. Kebiasaan inilah yang membuat lisannya terbiasa mengucapkan Allahu Rabbi. Selain sholat, ada beberapa amalan lain yang dianjurkan. Membaca surah Al-Mulk setiap malam. Rajin membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah. Membaca kalimat tauhid dan zikir. Memperbanyak istighfar dan taubat. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Berbakti kepada orang tua. Menjaga silaturahmi. Dan berjuang di jalan Allah.
Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang dibebaskan dari pertanyaan kubur. Di antaranya, para nabi, para syuhada, orang-orang siddiq, orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin, orang yang wafat karena penyakit tertentu, orang yang wafat pada hari Jumat, dan orang yang rutin membaca surah Al-Mulk setiap malam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam berbagai kitab, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya. Saudaraku, mengingat dahsyatnya peristiwa di alam kubur, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang. Karena suatu hari nanti, kita semua pasti akan berada di tempat itu, sendirian, di dalam tanah, menunggu kedatangan dua malaikat yang akan menanyakan tentang kehidupan kita di dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan menjawab pertanyaan di alam kubur. Insya Allah, siapapun yang melihat video hikmah di channel ini, semoga Allah melapangkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, dan memasukkannya ke dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan dalam video ini. Mari terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten-konten Islami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.